Tapi di Komisi 1 ini kebanyakan pembahasan anggarannya tertutup karena di situ membahas soal keamanan. Jadi kayak pembahasan anggaran pertahanan, keamanan dan itulah soal kayak tentara-tentaraan lah. Kita kan rakyat nggak perlu tahu berapa alutsista yang harus dibeli. Ya. Tiba-tiba dilindas, ya. Tahu dilindas aja. Karena kalau kita melihat kiprah dari RUU Kehutanan ini sendiri, kalau saya sih agak pesimis ya, karena RUU Kehutanan ini cukup kompleks. Bahkan di masyarakat sipil itu sendiri pun masih ada yang berbeda pendapat nih, entah ini akan direvisi sebagian, direvisi mayor ataupun disusun ulang undang-undang ini, karena sebegitu kompleks dan tadi ruwet gitu kalau kata Mas Heri ya. Ya, selamat datang di Parliament Watch Podcast. Kembali lagi. Hari ini agak beda gitu ya formasinya. Kita kedatangan lagi teman-teman dari Indonesian Parliamentary Center, ada teman-teman pemantau di sini. Tapi biasanya cowok cewek, ini kita akan boys talk. Kita boys talk hari ini. Jadi kayak ya kalau nongkrong sampai jam 3 pagi gitu kan, ngobrolnya mulai dalam gitu. Berarti ini sampai jam 3 pagi? Betul. Mungkin ada bahasan agama juga ntar mungkin ya? Boleh. Boleh. Lebih ke kiai aja dah. Kiai boleh. Kita kedatangan kawan-kawan dari PC, ada Reza dan Mas Heri gitu ya. Apa kabar nih? Gimana kabarnya? Kabar baik. Karena makin panas nih dilihat Yang cuaca. nggak baik kan DPR. Yang nggak baik DPR ya. DPR. Bener, setuju nggak Mas Heri? DPR-nya lagi nggak baik nih. Pemerintahnya juga kurang baik kayaknya. Pemerintah kurang baik. Kurang baik. Negaranya berkurang baik. Apa gimana? Kok ketawa? PSSI-nya baik nggak PSSI-nya? PSSI jahat. Jahat. Kalau Evertnya gimana? Kalau udah dipecat. Kalau video ini dibuat udah dipecat. Udah dipecat. Kecewa mati ya. Alhamdulillah kita semua. Oke, seperti biasa kita akan ngomong kalau sama pemantau-pemantau dari IPC, biasa kita akan ngomong soal seputar apa yang terjadi di periode-periode rapat DPR yang sudah dilewati, berarti keempat ya, yang sudah lewat ya berarti. Yang terakhir satu. Periode 2024-2025, betul? Iya, yang terakhir 2025-2026 sudah. Oh iya, berarti yang sekarang ya, Yang tapi sekarang, masih belum kita bahas. Oh iya betul. Yang kita bahas yang periode Satu. ke 1. Oh, ini pertama 2026. Iya. Oke. Perdana setelah Agustusan. Oh iya betul. Oke, kita akan bahas tentunya berbagai isu dan hal gitu ya soal apa yang terjadi di masa sidang pertama berarti ya. Iya. 2025-2026. Kita akan lihat di awal-awal ini apakah DPR nih, apalagi kemarin diterpa demonstrasi yang cukup besar gitu ya, apakah mereka tobat gitu ya? Apakah ternyata sama-sama aja awal-awal doang, honeymoon phase gitu ya? Atau kayak gimana? Mungkin kita mulai dari Mas Heri atau Reza duluan, atau mau Sweet? Sweet ya. Reza aja dulu nggak apa-apa. Oh, Reza aja dulu. ya. Oke. Boleh. Gimana gambaran AKD-AKD yang lu pantau aja gitu? Oke, jadi kalau dari gue sendiri ya, itu di masa sidang satu ini terfokus di beberapa AKD, satu Komisi 4, Komisi 10, 11, dan juga Badan Legislasi. Nah, dari beberapa isu itu mungkin sedikit overview terkait masa sidang satu ya, teman-teman. Jadi di masa sidang ini tuh cukup berbeda dari masa sidang sebelumnya. Karena masa sidang ini tuh DPR secara umum lebih fokus kepada pelaksanaan fungsi anggaran. Karena kan lagi sering-seringnya tuh bahas APBN, yang kemudian kita punya APBN baru kan 2026. Oke. Jadi kalau berdasarkan pemantauan IPC sekitar lebih dari 50% ya pembahasan di DPR itu berkutat di fungsi anggaran. Jadi di setiap komisi itu membahas fungsi anggaran. Emang karena ada APBN baru ya, bukan karena menterinya baru juga? Waduh, Iya. menterinya baru juga termasuk dan dia ikut membahas juga tentunya. Papur. Dari penganggaran itu adakah juga legislasi yang mungkin udah terjadi gitu di masa sidang pertama ini? Kalau perihal legislasi sebetulnya di Komisi 4 sendiri itu kebetulan nggak ada. Dan ini juga jadi catatan kita juga ya teman-teman, karena dari 10 rapat kalau tidak salah
itu 9-nya itu membahas anggaran dan hanya 1 yang membahas soal pengawasan. Dan itu tidak ada sama sekali tuh bahas soal RUU yang kita kawal bersama juga, 1 RUU Kehutanan dan RUU Pangan. Jadi itu yang jadi catatan teman-teman sekalian ya, termasuk kita di PC gitu. Jadi itu untuk Komisi 4. Kalau Komisi 10 sih ada 1, yaitu RUU Sisdiknas masih di tahap penyusunan. Cuma memang dari Komisi 10 sendiri bilang RUU ini rumit karena akan menggunakan metode kodifikasi ya. Sehingga perlu butuh waktu lah Komisi 10 ini, sehingga masih di tahap penyusunan. Dan di Komisi 11 itu ada RUU tentang PPSK soal ini kata aja ya. Kebanyakannya lupa soalnya. RUU PPSK yang saat ini sudah masuk ke penetapan usul di paripurna gitu. Dan ya jelas terakhir di Badan Legislasi cukup banyak ya RUU yang dibahas. Itu ada salah satu RUU PPRT, RUU PPMI, terus juga ada harmonisasi UU PPSK tadi dan beberapa RUU lainnya. Oh, berarti RUU PPRT juga masih belum disahkan ya? Belum, karena masih di tahap penyusunan mau ke harmonisasi. Udah lewat padahal dari janjinya presiden. Iya, janjinya 4 bulan nih, gimana nih presiden nih? Omon-omon. Udah lebih 4 bulan. Kita pindah ke Mas Heri. Apa yang menarik mungkin yang bisa kita highlight gitu dari apa yang udah terjadi di masa sidang pertama dari AKD-nya Mas Heri yang Mas Heri pantau? Oke, kalau dari yang saya pantau ya, dari periode ini 2025-2006 masa sidang pertama ini ya hampir sama dengan apa yang disampaikan sama Reza. Kebanyakan adalah pembahasan soal anggaran, tapi di Komisi 1 ini kebanyakan pembahasan anggarannya tertutup karena di situ membahas soal keamanan, jadi kayak pembahasan anggaran, pertahanan, keamanan dan itulah soal kayak tentara-tentaraan lah. Kita kan rakyat nggak perlu tahu berapa alutsista yang harus dibeli. Gitu. Tiba-tiba dilindas, ya kan? Tahu dilindas aja. Makanya tertutup. Terus selanjutnya ada di Komisi 7. Di Komisi 7 ini juga cenderung bahas soal anggaran juga. Terus ada juga pembahasan soal panja desa wisata, gitu, untuk memberikan standarisasi atau pedoman-pedoman bagaimana sih seharusnya menjadi desa itu menjadi desa wisata gitu loh. Jadi ada beberapa wilayah yang memang sudah terdaftar sebagai desa wisata, tapi memang belum ada pedoman atau standarisasi yang baik gitu. Terus di Komisi 3 itu juga ada yang soal penegakan hukum. RUU KUHP ini sudah mulai dibahas lagi, mulai lanjut ya di RDPU. Terus juga ada di Komisi 3, di Komisi 1 itu juga ada pembahasan soal legislasi RUU penyiaran yang juga mengundang Persada. Persada ini lebih ke kayak persatuan radio daerah itu. Terus yang terakhir ini cukup menarik, ini Komisi 5 yang itu ada hubungannya dengan perhubungan dan infrastruktur, tapi lebih spesifiknya pada ke Kementerian Desa lah. Karena pada waktu itu ada rapat kerja ya dengan Kementerian Transmigrasi dan juga Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal itu soal desa-desa yang ada di dalam kawasan hutan dan di daerah tepian hutan itu yang menjadi problematis gitu. Itu sih. Menarik, tadi ada beberapa ya soal legislasi, ada KUHP tentunya yang jadi sempat juga kemarin jadi permasalahan gitu ya. Apalagi konteksnya hari ini juga masih banyak aktivis yang dikriminalisasi gitu ya. Pasca demonstrasi kemarin. Betul. Ada 959 orang gitu data dari teman-teman TAUD gitu ya. Dan tentunya ada juga tadi yang menarik soal desa ya. Ya, desa. Yang ternyata masuk kawasan hutan, di mana juga sebetulnya nggak tahu, mungkin Mas Heri atau Reza nggak mantau juga ya soal RUU kehutanan itu gimana? Apakah ada juga perkembangan gitu ya? Mengingat tadi ada permasalahan-permasalahan seperti itu yang sebetulnya kan sering banget terjadi gitu ya. Tiba-tiba wilayah desa masuk konservasi gitu ya. Tiba-tiba masuk wilayah hutan yang tentunya akan malah jadi konflik tersendiri gitu di masyarakat. Jadi karena ini berkaitan dengan Komisi 4 ya, Mas. Sebetulnya RUU Kehutanan ini sudah pernah disinggung di Komisi 4. Kurang lebih dari pantauan kita itu ada 3 kali rapat. Ada juga RDPU dari masyarakat sipil juga diundang. Cuma problemnya memang soal transparansi. Jadi kalau tidak salah di rapat yang pertama, RDPU pertama itu dia
ada dijadwalkan dengan beberapa asosiasi masyarakat sipil juga dan beberapa akademisi. Akan tetapi siaran langsungnya tidak tersedia gitu. Jadi pemantau-pemantau ini tidak bisa akses untuk memantaunya via online. Nah kemudian di perihal penyusunan draftnya itu pun dilakukan secara tertutup. Bahkan kami mendapatkan informasi itu bukan dari laman resmi DPR, tapi dari laman resmi Badan Keahlian. Di Badan Keahlian report kalau sudah melakukan rapat dengan Komisi 4. Nah, ini kan berarti kalau tadi Mas Oko nanya DPR udah tobat atau belum? Jawabannya jelas belum. Belum ya. Salah satu Komisi 4 gitu. Bu Titi, tolong lah. Dan di rapat yang terakhir itu sebenarnya terbuka Mas. Cuma memang setelah itu belum ada tindak lanjut lagi. Jadi sifatnya masih hanya mendengar masukan aja gitu. Dari masyarakat sipil. Meski harus dikawal ya, jangan tiba-tiba ngilang, jangan kayak pagar laut, tiba-tiba ngilang gitu aja isunya. Ngilang isunya apa pagarnya nih? Nah, pagarnya masih ada. Pagarnya masih ada soalnya. Konteks juga sedikit mungkin Mas Heri, apa yang terjadi di Komisi 5 tadi ya? Ya, Komisi 5 benar. Soal tadi timpang tindih lahan gitu ya. Benar. Desa dan masuk ke kawasan hutan. Apa yang sih terjadi yang terjadi di sana gitu? Kita coba untuk membuka data dari Kementerian Desa ya. Coba saya baca dulu biar tidak ada kesalahan pembacaan data gitu. Jadi dari yang dipaparkan sama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal itu ada sekitar 2096 desa atau sekitar 2,74% lah dari total desa nasional itu yang secara administratif itu ada di kawasan hutan negara. Dalam hutan negara ya. Nah, desa-desa itu sebenarnya sudah lama ada dan itu masuk dalam bisa ikut serta dalam partisipasi pemilu dan suaranya dianggap sah. Meskipun itu ada di kawasan hutan. Gitu. Terus ada juga desa yang ada di sekitar tepian kawasan hutan. Jadi itu aja. Ini malah lebih banyak lagi, sekitar 15.481 desa atau sekitar 20,56% lah. Yang itu berada di perbatasan langsung dengan kawasan hutan. Nah ini kan yang seringkali menjadi lahan itu konflik ya, karena perbatasan dengan hutan terus dengan perhutani dan itu. Apalagi kalau misalnya kemudian lahannya ingin dialih fungsi dan sebagainya macamnya ya, itu bakal jadi lebih banyak lagi konflik yang terjadi. Jadi permasalahan di mana Mas? Administrasi Kementerian Desanya kah? Atau kemudian koordinasi antar dinas mungkin? Ya ini perlu untuk dikoreksi lagi antar lembaga ya, kementerian dan lembaga ini soal bagaimana cara kita menyelesaikan desa-desa yang ada di kawasan hutan. Jangan sampai ketika mereka dikeluarkan dari kawasan hutan mereka tidak mendapatkan hak-haknya gitu loh. Terus juga di sekitar bagaimana sih? Mungkin kita juga harus memetakan ulang soal kawasan hutan negara itu terutama secara definitif itu seperti apa. Mungkin di undang-undang kehutanan ada penjelasan lebih detail atau secara definisi operasional soal apa sih itu hutan negara gitu loh dan bagaimana pemanfaatan. Ini lebih kepada tata kelola aja sih. Tata kelola ya. Tata kelola hutan. Ya, meskipun sangat kolonialistik banget ya. Iya betul. Karena masih ya reforma agraria masih jadi mimpi lah ya di kita ya, karena Menteri Desanya masih waktu itu fokus ngempanin istrinya kan. Betul. Kalau Menteri Hutannya sibuk ngapain? Menteri Hutannya sibuk nyari donor dari asing kan. Nyari donor. Walaupun presidennya nuduh kita antek asing katanya. Bukannya main poker ya? itu juga. Kalau Mas Reza sendiri ada komentar nggak soal tata kelola hutan dan sebagainya macam yang udah jadi masalah laten sebetulnya ya? Iya. Jadi sebetulnya menarik tadi disampaikan Bung Eri ya soal data-data hutan. Bukan Bung Toel ya? Bukan dong. Nggak boleh kita bahas Bung Toel di sini ya. Tolong. Nah, jadi tadi cukup menarik data yang disampaikan Mas Eri ini soal data-data berapa desa yang di hutan, berapa yang terkait dengan kawasan hutan baik secara langsung atau tidak langsung ya. Dan sayangnya nih, saya nggak pernah dengar pemaparan itu atau pendataan itu lebih rinci di DPR dari Kementerian Kehutanan dalam ini Komisi 4. Tadi kan di Komisi 5 dengan Kementerian Desa gitu. Nah artinya ada betulnya tadi ada kurang koordinasi antara lintas kementerian atau mungkin di antar DPR itu sendiri gitu. Entah mungkin nanti solusinya bisa dibuatkan pansus gitu supaya bisa dibahas lintas komisi atau tadi dalam perumusan RUU Kehutanan itu betul-betul melibatkan data-data dan juga pihak-pihak yang betul-betul paham nih soal bagaimana kondisi di tingkat tapak.
Nah, kalau terkait dengan tadi bagaimana reforma agraria, sebetulnya DPR di masa sidang ini itu khususnya di kemarin di peringatan Hari Agraria Nasional ya, itu ada salah satu kesimpulan rapatnya ketika DPR mengundang teman-teman dari KPA dan berbagai masyarakat sipil, itu membentuk namanya semacam apa kayak badan untuk mempercepat apa tadi bahasanya? Reforma agraria. Nah, itu jadi salah satu kesimpulan rapatnya yang disepakati oleh DPR dan juga masyarakat sipil. Nah, ini patut kita nanti nih, kira-kira bagaimana kiprah daripada badan ini gitu. Karena ini juga jadi cita-cita yang cukup panjang dari semenjak UPA ini ada gitu. Ya karena jangan sampai kayak Badan Gizi Nasional yang begitu-begitu aja ya. Kerja aja ya. Bisikin meracuni orang. Tapi ntar itu di podcast yang lain. Kita bahas ya. Tapi kalau tadi soal rapat di Komisi 5 itu outputnya dari DPR apa ya Mas? Kira-kira? Komisi 5 sepakat untuk melakukan tinjauan kembali soal desa-desa itu untuk tetap apakah nanti itu akan dikeluarkan dalam kawasan hutan atau bagaimana. Tapi ada juga problem dari Kementerian Transmigrasi juga ya soal tumpang tindih lahan ini. Jadi coba aku sebutkan datanya dari terdapat 17.650 bidang tanah transmigrasi yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Yang itu tersebar di sekitar 85 lokasi lah. Jadi itu juga berdampak pada 18.718 kepala keluarga di 24 provinsi itu. Jadi perlu untuk koordinasi antara LH, Kementerian Lingkungan Hidup, terus ke Kemendagri soal administrasinya dan pertanahan. Nah, jadi perlulah sinergitas antara lembaga-lembaga ini, atau justru kita perlu mendorong DPR untuk membuat sebuah pansus lah. Iya betul. Karena tadi lintas komisi tadi ya. Lintas komisi juga ini kan ya. Dan juga melibatkan penegakan hukum. Nah, ini kan juga jadi rumit. Iya. Baik lagi aku tarik lagi jadinya. Apakah jadinya dengan situasi yang seperti ini gitu ya? Fokusnya itu sebenarnya apa sih untuk pemerintah dan DPR gitu? Apakah untuk tadi merapikan dulu nih apa yang sudah berantakan gitu ya, tata kelolanya, atau kemudian betul-betul melanjutkan pembahasan misalnya RUU Kehutanan atau RUU lain yang kemudian tentunya berkaitan dengan tata kelola tersebut. Kalau pendapat dari Mas Heri atau Reza gimana? Mungkin aku sedikit aja nih, nanti Mas Heri bisa lebih konkret soal datanya. Kalau dari sisi legislasi sendiri, sebetulnya Komisi 4 itu sudah menyampaikan ini pada saat itu rapat antara Balik dengan pimpinan komisi. Jadi salah satu anggota Komisi 4 menyampaikan bahwa target daripada RUU Kehutanan ini akan masuk ke tahap harmonisasi di masa sidang berikutnya. Yaitu berarti di masa sidang 2 yang kurang lebih mulainya di sekitar bulan November sampai Desember nanti. Nah, artinya kan ini perlu kita kawal bersama tadi seperti dengan RUU PPRT. Karena kalau kita melihat kiprah dari RUU Kehutanan ini sendiri, kalau saya sih agak pesimis ya, karena RUU Kehutanan ini cukup kompleks. Bahkan di masyarakat sipil itu sendiri pun masih ada yang berbeda pendapat nih, entah ini akan direvisi sebagian, direvisi mayor, ataupun disusun ulang undang-undang ini, karena sebegitu kompleks dan tadi ruwet gitu kalau kata Mas Heri ya. Dan sehingga kalau itu Komisi 4 cuma omon-omon aja, misal menargetkan harmonisasi supaya terlihat menjanjikan gitu di mata publik, ya bagi saya itu juga nggak baik juga ya bagi kinerja DPR itu sendiri. Karena baru tercatat rapat 3 kali dan penyusunan masih banyak aspirasi masyarakat sipil yang belum dilibatkan. Kalau tiba-tiba nanti draftnya ada kemudian diharmonisasi tapi belum juga diserap aspirasinya, kan ini juga jadi problem nantinya soal meaningful participation gitu. Itu kalau dari saya. Kalau Mas Heri sendiri? Ini kan juga seandainya nanti ini bakal mau direvisi secara total atau sebagian, itu juga harus jelas dulu posisi draft NA-nya, naskah akademiknya, apalagi dari sisi aspek sosiologisnya ya. Kita harus melihat atau men-track soal sejarah sosial dari hutan itu sendiri. Bagaimana hubungan antara hutan juga masyarakat yang ada di sana. Dan jangan lalu kita mereproduksi kembali cara-cara atau tata kelola VOC lah pada waktu itu, yang kemudian mematoki bahwa wilayah ini nggak boleh ada satupun warga yang hidup di sekitar wilayah hutan, karena itu sudah termasuk kepemilikan dari VOC pada waktu itu ya, kolonial.
Jadi kalau ada orang yang masuk dalam wilayah itu akan dianggap sebagai perambah hutan. Ini kan menjadi problem tersendiri yang awalnya masyarakat itu sudah hidup lama dengan bahkan hutan. Sudah punya hak untuk bersuara di pemilu gitu ya. Nah betul. Pada akhirnya karena ada tata kelola semacam itu, mereka harus dikeluarkan. Nah, kalau menurut dari penelitian riset terdahulu itu, terutama seorang geografer namanya Nancy Peluso yang meneliti soal hutan Jawa, itu bahkan mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di sekitar hutan itu orang-orang yang paling termiskin dari yang termiskin. Karena mereka sudah tercerabut dari hubungan dengan hutannya, karena ada tata kelola yang sangat kolonialistik itu, yang kemudian direproduksi sama VOC model baru, yaitu berhutani. Itu dia. Model baru, yaitu berhutani. Makanya kalau di konteks sejarah sosial hutan di Jawa itu orang akan mengenal yang istilahnya Blandong. Nah, Blandong ini kan sebenarnya artinya adalah pencuri hutan. Nah, hutan negara ini kan hasil dari proses politik negara, sehingga tercipta yang namanya orang-orang politis yang keluar dari proses politik itu. Makanya disebut dengan Blandong. Nah, Blandong ini yang seharusnya jadi jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti itu dalam proses tata kelola gitu. Terus yaitu aspek sosiologisnya harus diperhatikan betul dalam penyusunan undang-undang kehutanan. Apalagi juga ada yang namanya hutan adat, karena tadi ketika saya cek di undang-undang yang lama itu hutan adat itu adalah hutan negara juga yang dikelola. Di pasal saya agak lupa nama pasalnya, tapi di situ masih tertulis dengan jelas gitu loh, di Undang-Undang 41 tahun 99 kan gitu. Jadi perlu dipikirkan kembali bagaimana kemudian apa yang disebut dengan hutan negara, terus bagaimana pemanfaatannya, terus bagaimana hutan adat yang harus jelas itu. Dan itu malah akan jadi merambat juga pasti ke RUU masyarakat adat tentunya. Betul. Ya. Betul. Yang juga sampai sekarang juga masih belum ada perkembangannya ya. Betul. Masih mandek kan itu. Ada mau komentar dikit soal RUU masyarakat adat juga? Soal pengelolaan hutan adat ini kan kayak terakhir saya pernah ke Kerinci ya. Itu ada beberapa wilayah yang sudah diberikan SK. Nah, surat keputusan bupati untuk mengelola hutan yang hutan adat. Jadi mereka namanya SK ya, kekuatan hukumnya kan kurang kuat. Kurang mengikat juga. Jadi bisa saja suatu waktu ketika negara membutuhkan itu dicabut. Nah, itu kan perlu untuk dilindungi gitu, pemanfaatannya itu. Jadi butuh kepastian hukumnya juga ya. Betul. Ada komentar aja soal masyarakat adat ya? Iya. Jadi masyarakat hukum adat ya nama RUU-nya itu juga masih belum ada titik terang dari DPR, karena di masa sidang ini sih belum pernah dibahas gitu. Tapi dari beberapa kali kita mengikuti agenda ya dengan beberapa teman-teman dari fraksi gitu, ya ada yang sudah berkomitmen untuk mendukung dan mengusulkan RUU ini gitu. Cuma ya kita masih menunggu tindak lanjutnya seperti apa gitu. Karena tentunya ini RUU yang sudah lama diusulkan tapi belum pernah jadi itu barang gitu. Dan selalu masuk prolegnas gitu ya setiap periode. Prolegnas, iya betul. Nggak kayak TNI masuk di tengah tapi jadi duluan. Iya gitu. betul. Satset banget nih. Atau BUMN gitu ya yang tiba-tiba udah mau revisi lagi. Udah 2 kali udah selesai. Iya. Cepet banget. Revisi lagi kayak makan ya. Udah 3 kali tadi revisi. Kurang 1 lagi nih. Oke, kita tadi udah bahas soal kehutanan nih. Tadi ngobrol sedikit sama Reja, dengar soal ada konteks pengawasan juga di harga beras. Iya. Mumpung juga nih hari pangan, mungkin kita akan juga bahas soal pangan nih. Mungkin konteks dulu soal harga beras gitu. Ya, jadi di masa sidang ini itu Komisi 4 sempat ya melakukan rapat kerja dan RDP dengan mitra-mitra kerjanya, salah satunya Kementerian Pertanian, yang memang bahasannya itu soal harga beras di pasar, di masyarakat. Dan salah satu yang menjadi sorotan di rapat ini adalah DPR ini beberapa teman-teman dari fraksi yaitu mempertanyakan kenapa kok ketika harga gabah itu sudah dinaikkan harga belinya oleh pemerintah, tapi justru harga beras di masyarakat ini tidak terkendali. Nah, artinya kan dari sisi produksi ini sudah diselesaikan, barangkali kalau misalnya
Tapi barangkali di sisi distribusinya yang jadi soal. Makanya di rapat itu juga dihadirkan dari Perum Bulog yang juga BUMN gitu. Ini kaitannya dengan Komisi 6 juga kan, lintas komisi. Nah, di situ dipertanyakan juga soal isu-isu terkait beras oplosan, kemudian ada istilah-istilah beras premium dan sebagainya. Bukan Pertamax doang di oplos ya, berarti. Banyak negara ini oplosan. Ijazah oplosan, barangkali. Beras juga oplosan. Nah, artinya ini juga perlu jadi perhatian serius ya, karena kalau bicara ini kita mengutip ini ya, Astacita sedikit gitu. Betul. Soal apa bahasanya, ketahanan pangan atau kedaulatan pangan nih bahasanya. Kalau food estate itu secara definitif ketahanan pangan sih. Ketahanan pangan ya. Pemerintah ya. Ini kita pakai definisi dari pemerintah aja gitu. Tahan-tahan aja ya. Yang pemerintahan aja. Okay. Nah, kalau menurut bahasa itu kan artinya dari sektor yang paling primer dulu ya, beras itu juga nggak kunjung bisa dituntaskan persoalannya oleh pemerintah. Padahal itu janji politik yang cukup digembar-gemburkan gitu selama kampanye kemarin oleh Presiden. Dan DPR pun nggak banyak bisa memberikan rekomendasi, ya pun ketika rekomendasi apakah itu dijalankan belum tentu gitu oleh mitranya. Nah, kemudian terkait apa? Ini masih soal beras ya, di rapat itu ada yang menarik dari Menteri Pertanian nih, Pertanian kita yang katanya konon katanya gitu, menurut survei-survei salah satu menteri kabinet kali ini yang kinerja cukup baik. Ternyata di rapat itu melontarkan sebuah pernyataan yang unik kalau di masyarakat kita nih beras naik sedikit sudah ngomel gitu. Bahkan di Jepang beras harga 100.000. Tolong, ini UMR Jepang, UMR Indonesia beda jauh gitu. Jadi 100.000 di sini nih itu susah masyarakat gitu kan. Jadi tolong. Dan kemudian akhirnya dievaluasi oleh pimpinan. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan ya, jangan dibandingkan lah. Secara kualitas pun barangkali ada perbedaan gitu, apalagi soal pendapatan tadi ya. Menarik ya. Ya pasti ngomel karena itu makanan kita sehari-hari gitu. Betul. Karena kalau nggak makan apa kita? Makan apa? Makan beli juga. Kalau dari Mas Heri sendiri ada komentar nggak soal tadi ya, pangan juga yang masih jadi masalah gitu? Iya, makanan pokok kita aja sebetulnya masih impor kan sebetulnya. Iya. Dan ada cita-cita, ya kita nggak tahu ini cita-cita, semoga nggak jadi omon-omon gitu ya. Semoga. Soal ketahanan pangan gitu ya. Karena ya kalau kita lihat ada permasalahan juga di sana, masuknya tentara lah. Dan tidak memberdaya, misal tidak memberdaya petani yang ada gitu, malah justru memasukkan unsur-unsur lain soal pertahanan gitu ya, untuk mengurusi hal-hal yang sebetulnya di luar dari tupoksinya mereka gitu tuh, fungsi dan tugasnya gitu. Melihat fenomena ini gimana sih Mas Heri? Kacau sih sebenarnya. Kita coba tracking lagi. Kacau. Kita coba tracking dari zamannya Jokowi lah, ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, diberikan kepercayaan untuk melaksanakan program food estate. Food estate ya. Yang terlihat apa? Kegagalan. Betul. Terus ini dibawa lagi menjadi proyek strategis nasional kan, food estate salah satunya itu. Secara konseptual ya kita boleh memperdebatkan seharusnya yang benar itu apakah ketahanan ataupun kedaulatan pangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa problem ketahanan pangan ini akan ada proses mungkin land grabbing ya. Terus ada kawasan hutan yang memang diperlukan untuk perluasan dari proyek tersebut. Nah ini kan juga ada kaitannya dengan bagaimana dengan undang-undang hutan yang masih problematis. Terus kita juga punya keinginan melaksanakan dari proyek yang bombastis ini, yang ambisius. Supaya ada gembar-gembor hutan berapa juta hektar gitu ya, yang masih bisa 20 juta hektar. 20 juta hektar hutan segala macam ya. Nah itu juga kontradiktif dengan keinginan kita untuk soal penurunan emisi karbon, ya kan? Betul. Jadi ya kacau lagi, ini ya harus dipelajari lebih detail lagi antara DPR dan juga pemerintah, jangan sampai malah menimbulkan masalah yang lebih berkepanjangan lagi nanti gitu. Jadi masalah sebetulnya dimensinya luas gitu ya, nggak cuma ada di satu sisi kayak misalnya Pak Prabowo bilang saya tuh cuma pengen ngasih makan anak-anak Indonesia, nggak sesimpel itu sebetulnya. Nggak sesimpel itu. Maksudnya oke lah makanan pokok kita adalah beras. Tapi apakah itu akan apakah di wilayah lain itu nggak punya hak untuk selain beras itu jadikan bahan pokok? Kan
ketahanan pangan yang mengedepankan produksi beras itu justru mematikan biodiversitas yang ada di wilayah-wilayah lain, terutama yang ada di wilayah timur ya. Salah satu kan MIVE itu di Merauke juga sebenarnya juga proyek lama dari SBY kan, kemudian dilanjutkan. Nah, itu harus diperhatikan juga soal keanekaragaman hayati yang ada di sekitar. Jadi lokal itu jangan sampai mati gitu. Mau bertahan tapi menyeragamkannya menjadi beras kan aneh. Ada masalah gastrokolonial juga nantinya. Nah, betul itu. Nah, ini tadi menarik nih Mas, aku coba masuk soal definisi soal kedaulatan atau ketahanan yang kita gunakan. Sebetulnya kalau bicara stok beras gitu, sebetulnya stok beras kalau klaimnya Bulog sih cukup besar ya jumlahnya dan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri walaupun tadi ditambah impor dan sebagainya. Cuma kalau coba kita mengutip definisi daripada atau penjabaran dari WHO gitu, soal pangan ini bukan hanya bagaimana ketersediaannya, tapi juga aksesibilitas daripada masyarakat itu sendiri. Percuma beras menumpuk di Bulog, tapi ternyata realisasi distribusinya itu tidak mencapai sasaran. Yang itu juga dibahas di rapat dengan Komisi 4. Itu baru dari sisi kuantitasnya. Belum lagi kita bicara dari nilai-nilai atau prinsip sosioekonominya. Kayak tadi misalnya harga beras mahal. Oke, beras di Bulog banyak jumlahnya, tapi ternyata masyarakat nggak mau beli, artinya nggak ada daya beli di sana. Tadi kalau bicara kedaulatan pangan, saya sebetulnya lebih sepakat, karena ternyata masyarakat kita belum berdaulat atas kebutuhan primernya gitu, itu pangan. Itu baru dari sisi beras, belum pangan yang lain gitu. Nah ini yang perlu juga teman-teman DPR kawal, karena ya ini Astacita ini nggak cuma omon-omon gitu, ini adalah harapan dari masyarakat bahwasanya pangan kita ini betul-betul berdaulat. Terutama di hari pangan ini ya. Iya betul. Lagi itu sih. Harapannya tentunya di hari pangan. Iya, tapi menarik juga soal pangan dan ya kita tahu juga proyek-proyek serupa seperti food estate gitu ya itu kan warisan Orde Baru ya. Swasembada pangan zaman Soeharto gitu ya yang membebaskan hutan juga ribuan hektar gitu di Kalimantan dan akhirnya juga mangkrak gitu ya. Tapi terus dilanjutkan, bahkan dibuat di tempat-tempat lain. Apakah kemudian ada permasalahan pendekatan juga dari pemerintah gitu ya, dan mungkin dari parlemen juga bisa mengkoreksi sebetulnya seharusnya ya, soal gimana negara ini memandang ketersediaan pangan itu sendiri gitu, gimana mereka justru tidak memberdayakan petani-petani gitu yang seharusnya jadi garda terdepan untuk jadi garda terdepan untuk mewujudkan yang namanya entah ketahanan pangan, swasembada pangan atau kedaulatan pangan, whatever it is gitu ya. Tapi justru malah mereka terpinggirkan gitu. Dan malah dengan diksi ketahanan gitu ya, memasukkan misalnya TNI. Masukan TNI gitu ya, membuat justifikasi untuk tentara masuk karena itu masuk pertahanan. Betul. Pertahanan di bidang pangan gitu ya. Ini gimana? Perlukah ada apa yang bisa dievaluasi dari pendekatan negara ini? Mungkin Bu Reza. Apa mau Sweet dulu? Sweet dulu. Kameramen ya. Apa mau kameramen ngomong? Kalau terkait itu sebetulnya kalau bicara evaluasi jelas. Karena ini kalau tadi kita bicara sedikit anggaran ya. Bahkan di anggaran di sektor pertahanan gitu ya. Kita itu cukup besar jumlahnya. Dan ini disambung juga dengan rencana-rencana untuk pembukaan komando teritorial baru dan juga ada struktur-struktur baru di tiap komando teritorial itu. Ada badan yang mengurusi pangan tersendiri di tentara gitu, ada yang mengurusi gizi dan juga di bidang pertanian. Nah, artinya ini juga sudah melanggar, balik lagi tadi prinsip soal militer, bukan melanggar, ini justru melanggar prinsip militerisasi pangan itu sendiri gitu. Karena UU TNI jelas sudah memandatkan bahwasanya pos-pos tertentu yang hanya boleh diurus oleh TNI aktif, tapi sekarang justru secara institusional dan secara fungsional TNI masuk di segala lini termasuk di kedaulatan pangan itu sendiri. Artinya itu jelas hal serius yang perlu dievaluasi kalau menurut saya. Jadi ada permasalahan tergerusnya reformasi juga ya, ada dui fungsi yang mulai bangkit dan sebagainya macam juga sebetulnya ya. Bukankah presiden kita produk reformasi? Presiden hari ini dia zombie yang bangkit dari Orde Baru. Dia. Kalau Mas Eri sendiri ada komentar nggak soal pendekatan negara nih ya? Karena tadi pendekatannya udah terbukti 32 tahun gagal di Orde Baru, dilanjutkan lagi di masa sekarang 27 tahun reformasi gitu.
Dan ya apa yang harusnya dilakukan? Karena pasti mungkin hasilnya akan sama-sama juga. Gagal. Kesalahan-kesalahan yang repetitif ini kan nggak jadi refleksi dari pemerintah maupun DPR ya untuk lebih kuat lagi mengawasi soal food estate itu. Apalagi di zaman dulu Prabowo masih jadi menteri kan harusnya ada pengawasan, kenapa kok bisa gagal gitu. Itu kan kayak nggak ada pertanggungjawabannya juga ya. Ketika nanti akan diajukan lagi di periode ini, ya bagaimana strateginya, bagaimana pendekatannya, bagaimana. Kan militer ini mulai banyak mengisi skup-skup kehidupan orang-orang sipil ya, yang ya politikal kan palu gada lah dia itu sekarang itu, militer itu palu gada gitu. Mungkin Prabowo itu traumatik ya kayak dengan orang-orang sipil itu, makanya dia percaya dengan pokoknya satu komando aja, yang penting TNI food estate harus kelar gitu, mau nggak mau. Tapi nggak dilihat bagaimana kualitasnya, pendekatannya bagaimana. Ini kan malah menunjukkan bahwa kecenderungan Prabowo itu setiap kebijakannya itu militeristik. Jadi nggak ada istilahnya dia itu dehumanis lah. Kita kan perlu pendekatan yang sosiologis, yang humanis gitu, biar tidak ada lagi kekerasan atau konflik berkepanjangan di tataran grassroots ya, antara militer dan juga warga sekitar yang wilayahnya itu terdampak oleh proyek strategis nasional itu. Jadi mungkin perlu refleksi ketika Prabowo itu memang pagi-pagi Sukarna, itu mohon dipikirkan lagi lah. Apakah ini benar dengan menggunakan militer dalam mengimplementasikan kebijakannya atau enggak gitu. Atau orang-orang sekitarnya Prabowo itu juga perlu lah untuk Pak ini salah. Objektif ya. Objektif. Jangan yes, yang aja. Jelek-jelek jangan dimasukin, yang bagus-bagus aja. Kan aneh gitu namanya. Iya, ya mungkin ini tadi evaluasi ya. Mungkin juga presiden ini tidak biasa dengan evaluasi ya. Betul. Karena pernah dievaluasi 11 dari 100, dia marah sampai sekarang. Bilang dia nggak dendam. Oh iya, nggak dendam tapi dibawa terus. Jujur. Kalau kita kan tadi ngomong konteks pemerintah ya. Mungkin ini pertanyaan penutup juga. Apa sih yang bisa dilakukan ya misalnya DPR gitu ya untuk seenggaknya ya walaupun mungkin secara tadi ya hitung-hitungan politik mungkin tidak mungkin untuk begitu vokal untuk mengkritik vokal pemerintah sekarang gitu ya. Tapi apa sih yang bisa sebetulnya kita mungkin mengawang-awang kalau ini kondisi ideal gitu. Sebenarnya apa yang bisa mereka lakukan sih sebetulnya untuk tadi mengevaluasi soal pangan ini, karena ya kita selalu gembar-gembor kita adalah negara yang kaya sumber daya alam gitu ya, tapi pada akhirnya juga kita untuk mengakses pangan pun rakyatnya itu masih sangat sulit. Betul. Mau siapa duluan? Mas Eri dulu. Oke. Kalau gitu ini khusus untuk DPR ya. DPR. Antara kehutanan dan juga pangan ini kan saling beririsan ya, nggak bisa saling dipisahkan satu sama lain gitu. Perlu untuk memikirkan secara kalau nanti ada pembahasan RUU kehutanan itu akan dibahas secara atau diubah secara total ataupun sebagian. Perlu untuk dikuatkan secara sosiologis dalam draft naskah akademiknya, agar kemudian nanti hasil dari draft itu tidak lagi mengesampingkan kelompok-kelompok yang rentan seperti masyarakat adat. Terus untuk lebih jelas lah, kalau memang ada klasifikasi mana hutan negara, hutan adat, terus ada hutan produksi dan sebagainya, yang itu juga ada kaitannya dengan food estate, itu juga harus dijelaskan secara gamblang di dalam draft naskah akademiknya gitu. Terus soal pangan ini juga perlu pengawasan, jangan sampai kejadian-kejadian yang lama itu terulang terus gitu loh. Sampai Indonesia Emas 2045 juga akan sama gitu aja nanti. Masalahnya. Jadi dagangan aja nanti kita harus ketahanan pangan itu, belum jadi dagangan elektoral aja nanti. Itu sih. Mungkin Bung Reza bisa menambahkan ini. Oke, Bung. Kalau dari saya sih mungkin di setiap podcast ya teman-teman tahu juga, dan dari IPC terutama dia lelah-lelah gitu mengingatkan DPR untuk memperkuat fungsinya, karena apa yang bisa dilakukan DPR ini kan sudah simpel, dia cuma 3 kan kerjanya: mengawasi, menganggarkan, dan juga
membuat undang-undang legislasi. Nah itu yang selalu kita tekankan. Kalau bicara tadi sektor yang ditekankan ya di edisi kali ini pangan dan kehutanan, ya bagaimana anggaran sudah diketok, APBN kita sudah disahkan gitu. Artinya nanti berjalannya waktu masih sidang 2 dan seterusnya, pengawasan atas jalannya anggaran itu perlu diperketat, indikatornya diperjelas. Jadi jangan asal kementerian hadir bawa data kemudian diiyakan gitu. Artinya perlu ada refleksi kritis lah dari DPR, entah masukan dari dapil dan sebagainya. Nah kemudian soal legislasi tadi sebetulnya indikator keberhasilan DPR ini kan bukan hanya soal seberapa banyak undang-undang yang mereka buat, tapi seberapa bisa berdampak undang-undang itu bagi kebutuhan masyarakat. Nah artinya jangankan bicara output dulu, kita harus bicara prosesnya. Tadi RUU Kehutanan sudah dibahas, tapi ternyata ada rapat-rapat yang tertutup. Dokumen rapatnya terakhir sih bulan lalu saya cek belum dipublikasi juga. Mungkin setelah ini siapa tahu didengar gitu dipublikasi. Nah artinya transparansi ini jadi penting. Kalau tadi Mas Eri bilang harus memastikan pasal-pasal itu mengatur soal aspek humanis, sosiologis dan sebagainya. Bagaimana masyarakat bisa tahu akan hal itu kalau rapatnya dalam tertutup? Gitu. Bagaimana kemudian masyarakat yang diundang ke RDPU bisa terjamin suaranya itu betul-betul diakomodir kalau rapatnya itu tidak pernah betul-betul dibuka. Artinya kita bicara di proses legislasi terlebih dahulu yang diperbaiki. Mungkin itu kalau dari saya. Oke, terima kasih waktunya, mantep banget Boys Talk kita hari ini. Boys Talk. Banyak insight menarik ya soal pangan dan kehutanan. Terima kasih kawan-kawan yang udah menyimak sampai menit ini, detik ini, saat ini juga gitu ya. Kita akan ketemu di podcast Parlemen Watch yang berikutnya. Dadah. Sampai jumpa.